Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas F19 Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, teori, dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata Inggris, yaitu curriculum. Kurikulum memiliki arti rencana pembelajaran. Secara umum, definisi kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Menurut Hamid Hasan, tahun 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi. Kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dan kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi intinya, kurikulum menjadi suatu media dalam mencapai tujuan dari program pendidikan. Jadi, kurikulum itu sangat penting dalam pendidikan karena berperan penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Masuk materi yang kedua, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dari suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Saiful Sagala tahun 2009, pengertian pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang perlu digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Ini membuktikan bahwa pelajar sebagai kegiatan inti pembelajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang merupakan rencana pengalaman belajar. Persoalan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana menyusun kurikulum untuk kepentingan pembelajaran agar dapat dilaksanakan dengan optimal. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu model dualistis. Model dualistis ini, kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Yang kedua yaitu model konsentri. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum.
Yang ketiga yaitu model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini, ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, model siklus. Pada model ini, antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perencana kurikulum selanjutnya. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kurikulum dan pembelajaran adalah kurikulum sebagai pedoman atau kerangka kerja untuk menjadi proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan proses dari kerangka kerja yang telah disusun oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum adalah pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka dari itu, kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin itu sekilas materi dari saya. Kesimpulannya, kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Sedangkan pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.